Rapat yang berlangsung di Posko Satgas Gabungan Karhutla Provinsi Jambi di Makorem 042 Garuda Putih dipimpin oleh Danrem 042 Garuda Putih Brigjen TNI M. Zulkifli, diikuti oleh pejabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman, Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, perwakilan dari Polda Jambi, dan perwakilan dari BMKG Provinsi Jambi. Danrem 042 Garuda Putih, penjabat Sekda, perwakilan dari Polda, secara bergantian memberikan paparan tentang upaya pengendalian karhutla di Provinsi Jambi. Kemudian dilanjuti dengan diskusi untuk memperkuat kesiapan mengendalikan karhutla. Semua pihak sepakat karhutla dengan kabut asap yang terjadi pada tahun 2019 diharapkan tidak terjadi pada tahun 2020 ini dan seterusnya. Untuk itu perlu komitmen dan sinergi semua pihak untuk benar-benar mengendalikan karhutla, sehingga karhutla bisa ditekan seminimal mungkin, mengingat besarnya dampak negatif karhutla baik terhadap kesehatan maupun perekonomian. Penjabat Sekda Provinsi Jambi Sudirman menyatakan ada 3 daerah yang rawan karhutla di Provinsi Jambi, seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni Kabupaten Muaro Jambi, Tanjung Jabung Barat, dan Tanjung Jabung Timur. Pemprov berharap dengan adanya koordinasi pada semua sektor, termasuk membaca titik-titik lemah tahun lalu, sehingga tahun 2020 ini bisa diperbaiki. Salah satunya kesiapan peralatan, tim akan turun untuk mengecek sumur-sumur termasuk embung-embung yang pernah dibuat pada tahun 2018 dan 2019, apakah masih aktif atau tidak, sehingga saat memasuki musim kemarau, pemerintah sudah siap mulai dari sumber daya manusia, peralatan, termasuk juga persediaan air yang sering kali langka ketika terjadi karhutla. 3 sebetulnya yang rawan karhutla itu tidak berubah seperti tahun-tahun sebelumnya. Muara Jambi, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur. Jadi catatan kebakaran hutannya selalu rutin dari 2015 sampai ke 2019. Kita berharap sih tadi dengan Pak Danrem pimpin, kita berharap ada koordinasi yang padu antar kita semua. Termasuk juga kita membaca titik-titik lemah di tahun lalu yang akan kita perbaiki di tahun 2020. Seperti peralatan, Pak Danrem sudah ngecek di beberapa perusahaan. Kalau yang rusak ada yang baik, mungkin ada langkah-langkah agar perusahaan mempersiapkan kalau misalnya alat-alatnya rusak. Kemudian kita juga Pak Danrem juga nanti akan turun, kita semua tim akan turun mengecek sumur-sumur termasuk embung-embung yang pernah kita buat di tahun 2018-2019. Mudah-mudahan masih aktif. Sementara itu, Danrem 042 Garuda Putih Jambi, Brigjen TNI M. Zulkifli menyampaikan, musim kemarau di Provinsi Jambi diperkirakan berlangsung bulan Juli hingga September 2020. Direncanakan peningkatan status kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla menjadi siaga darurat. Kemudian tanggal 2 Juli 2020 akan dilaksanakan apel untuk peningkatan status tersebut, pengecekan personil dan material dalam rangka menghadapi karhutla. Zulkifli pun juga menyebutkan pemantauan titik api di Provinsi Jambi sudah dilakukan sejak Januari 2020. Sementara saat ini sudah ada beberapa titik api ditemukan. Tapi lantaran di Jambi masih ada turun hujan, maka titik api tidak membesar karena lahan-lahan masih basah. Jadi rapat kita hari ini untuk antisipasi kebakaran hutan. Kita perkirakan karhutla ini ataupun musim kemarau akan dimulai Juli sampai dengan September. Jadi untuk antisipasi itu kemungkinan nanti hari Senin kita akan segera laksanakan peningkatan status ya Pak. Kesiapsiagaan dalam menghadapi karhutla menjadi siaga darurat. Itu hari Senin kita akan tingkatkan. Kemudian kemungkinan tanggal 2 kita akan laksanakan upacara untuk peningkatan status itu. Kemudian apel siaga pengecekan personil dan material dalam rangka menghadapi karhutla. Danrem berharap kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menjadi tanggung jawab Satgas Karhutla saja, tapi masyarakat sekitar juga untuk turut diharapkan menjaga lahan dan hutan agar tidak terbakar saat musim kemarau. Kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2019 diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pihak agar tidak terjadi lagi pada tahun 2020 ini. Abdul Manan, TVRI Jambi melaporkan.